Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online. Mari sama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya, kita bersiap diri, kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu dan bersyukur kepadamu bahwasannya Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami begitu sempurna. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap kami yang memiliki sakit penyakit saat ini Tuhan Kau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan setiap kami Bapa memiliki iman percayakan Engkau bahwa mujizat kesembuhan itu masih ada bagi kami. Terutama ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau, kami boleh merasakan kasih-Mu, dan Tuhan Kau boleh hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami dalam ibadah online ini. Dan inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa, dengan segenap hati kami berdoa kepadamu dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Jalan tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan,
syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, dapat kita masih mari sembah Dia Jesus, Jesus, Jesus. Mari sama-sama kita mengatakan di hadapan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sembah Dia, katakan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berfirman bagiku. Maka jiwa menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agungkan Allah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Begitu sempurnanya kuasa-Mu, karya-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap diberkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami, meneguhkan kami, bahkan menguatkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kebenaran kami dan doa kami. Muliakanlah Engkau Yesus. Orang katakan aku syukur. Kinarabatakan nama syukur, nama syukur. Kinarabatakan nama syukur, nama syukur. Kinarabatakan nama syukur, nama syukur.
beroleh sukacita, kami boleh dilawat di jamaah Tuhan, dan kami beroleh kesembuhan dan mujizat-Mu itu nyata bagi kami. Kami siap diberkati kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, kalau kita tanya kabarnya, pasti luar biasa. Amin. Kabarnya pasti luar biasa, saudara. Baik, saya tahu bahwa kabar jemaat Tuhan selalu dahsyat. Amin. Selalu luar biasa, selalu baik. Kenapa? Karena Tuhan kita baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan baik, maka kita saat ini kita baik semua. Oke. Sebelum kita masuk di firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dan kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Engkau selalu menuntun dan memimpin kami Tuhan ke selalu ke jalan yang benar. Dan Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan. Bahkan kami selalu kuat karena kami andalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berfirmanlah kepada kami Tuhan. Karena kami selalu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pada pagi hari ini ya Bapa. Kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita selalu baik dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema dalam minggu ini, Maret, minggu terakhir. Adalah tema yang saya bawakan pada hari ini adalah kasih dan pengampunan. Sekali lagi, tema pada pagi hari ini adalah kasih dan pengampunan. Sebelum kita maju melanjut ke depannya, saudara, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 dan ayat 27, 28 dan 29. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-27 sampai 29. Di sini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kasihilah Musuhmu. Ayat yang 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 27 sampai ayat 29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu,
biarkan juga ia mengambil bajumu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah setiap kita yang sudah membaca dan mendengar, melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya sudah memberikan tema pada pagi hari ini adalah kasih dan pengampunan. Nah, saya sudah bacakan bagi kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 dan 27 sampai 29. Mengasihi dan mengampuni terasa mudah dan gampang jika dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah mengasihi dan pernah mengampuni kita. Amin. Namun bukan hanya itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tuhan ingin kita lebih daripada orang-orang dunia. Amin. Sekali lagi, Tuhan ingin kita lebih daripada orang-orang dunia. Kenapa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita lebih daripada orang-orang dunia. Di ayat yang 32 yang tadi sudah bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan bahwa dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Amin. Kalau kita mengasihi orang-orang yang sekelompok kita, kita mengasihi kepada orang-orang yang sekeliling kita yang udah biasa, itu mau biasa saudara. Tapi apakah kita mengasihi orang-orang yang membenci kita? Apakah kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Amin. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita? Sekali lagi, apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita? Oke, saya akan memberikan 3 poin bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Supaya kita tahu bahwa Tuhan ingin kita melakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita. Ada 3 poin atau 3 hal yang saya akan membagikan bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Poin yang pertama, adalah mengasihi dan berbuat baik bagi mereka. Sekali lagi, saudara. Poin yang pertama adalah mengasihi dan berbuat baik bagi mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang iri sama kita, orang-orang yang membenci kita banget ya. Itulah mereka. Mengasihi, berbuat baik kepada mereka, orang-orang itu, saudara. Amin. Apakah saudara dan saya siap hari ini untuk kita mengasihi dan berbuat baik bagi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang dendam kepada kita, orang-orang yang memusuhi kita? Apakah kita siap? Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Saya akan membacakan kita bagi kita semua pada pagi hari ini. Tadi sudah kami bacakan, tapi saya baca lagi bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu.
Halo, apakah kita sudah berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita? Halo, apakah kita sudah mengasihi orang-orang yang membenci kita? Atau apakah kita sudah berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, saudara? Apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kita harus, Tuhan ingin supaya kita tetap berbuat baik dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang membenci kita, saudara. Kasih adalah perbuatan. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan baik yang nyata. Kita cenderung untuk membeda-bedakan sikap kita terhadap orang lain, tergantung dari perbuatan orang tersebut. Amin. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Dia tidak mau kita membalas gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuktikan dalam kehidupan kita bahwa kita mengasihi orang-orang yang membenci kita atau orang-orang yang memusuhi kita. Dan mereka membuat kejahatan kepada kita, kita tetap melakukan yang terbaik. Amin. Kita membalas dengan baik. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Amin. Ia mau kita berbuat kepada musuh kita meskipun orang itu belum mengasihi kita terlebih dahulu. Ia berarti menunjukkan Tuhan. Tuhan mau kita berbuat baik kepada musuh kita, saudara. Amin. Berikanlah kepada kiri kanan. Kasih tahu, colek kiri kanan yang di dalam rumah, mau dimanapun, jemaat Tuhan berada. Katakanlah kepada sampingmu, kiri atau kanan. Tuhan mau kita berbuat baik kepada musuh kita. Meskipun orang itu belum mengasihi kita terlebih dahulu, saudara. Amin. Marilah kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Marilah kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita. Karena Tuhan ingin hari ini, saudara dan saya, kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita jangan memusuhi mereka. Karena itulah kita salah. Tapi kita berbuat baik. Kita mengasihi mereka. Itulah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas kita sebagai anak Tuhan. Mengasihi orang-orang yang membenci kita. Berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita. Amin. Tindakan kasih dan perbuatan baik, apa yang pernah kita lakukan bagi mereka yang memusuhimu? Jika belum ada, mengapa kita belum melakukannya? Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita sama-sama berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita, kepada orang-orang yang membenci kita. Kita tetap mengasihi mereka. Amin. Oke. Poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati dan mendoakan mereka. Haleluya. Mari kita sama-sama melepaskan berkat, kepada orang-orang yang mengutuk kita, melepaskan berkat kepada orang-orang yang membenci kita. Berkati dan mendoakan mereka.
Jika orang memusuhi kita, jika orang membenci kita, kita tetap mendoakan mereka dan memberkati mereka. Ayo marilah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang sekitar kita. Kita menjadi berkat kepada orang-orang yang memusuhi kita. Kita tetap mendoakan mereka. Berdoa dan melepaskan pengampunan. Berdoa dan melepaskan berkat-berkat kepada mereka, saudara. Amin. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mintalah berkat bagi orang-orang mengutuk kamu. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa mintalah berkat bagi orang-orang bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Haleluya. Kita minta berkat kepada Tuhan untuk orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang mengutuk kita. Kita tetap memberkati mereka. Kita tetap mendoakan mereka. Jika mereka mendoakan kita yang jelek, kita tetap mendoakan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan yang kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan ampunilah salah mereka. Kita tetap berdoa kepada mereka, saudara. Amin. Kita tetap berdoa, memberkati dan mendoakan mereka. Setiap saat kita mendoakan mereka, melepaskan pengampunan, memberkati mereka, saudara. Amin. Selain kecenderungan untuk membeda-bedakan sikap, kita juga cenderung untuk memiliki harapan yang buruk terhadap orang-orang yang tidak disukai. Haleluya. Sekali lagi, selain kecenderungan untuk membeda-bedakan sikap, kita juga cenderung untuk memiliki harapan yang buruk terhadap orang-orang yang tidak disukai. Kita mungkin mendoakan, tetapi seringkali doa yang kita panjatkan adalah doa untuk yang buruk. Haleluya. Pasti ada orang membenci kita. Pasti kita berdoa, Tuhan semoga dia celaka, Tuhan semoga dia sakit, Tuhan semoga dia bangkrut, Tuhan semoga dia bla 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 yang jelek. Jangan seperti itu, saudara. Bertobat. Jika di antara saudara dan saya masih doakan orang-orang yang membenci kita, masih mendoakan orang-orang yang musuhi kita, yang doa yang buruk seperti itu, bertobat, saudara. Kita harus bertobat. Amin. Kita harus bertobat dan kita mendoakan mereka. Bukan hal-hal seperti itu. Bukan doa yang buruk supaya mereka celaka, supaya mereka sakit, supaya mereka mati, supaya mereka lapar. Jangan seperti itu, saudara. Tetapi kita memberkati dan mendoakan mereka. Kita harus berdoa yang baik. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Doa yang benar seperti itu, saudara. Itulah doa-doa orang-orang anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Namun bukan doa itu yang Tuhan mau. Doa yang buruk kepada orang-orang itu Tuhan tidak mau. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kalau kita doakan orang yang jelek, doa yang buruk, doa yang kecelakaan. Tuhan tidak mau itu. Amin. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik. Amin. Sekali lagi, Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik, saudara. Amin. Bagi orang-orang yang belum mengasihi kita, itulah Tuhan ingin kita. Supaya kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita. Itulah kita anak-anak Tuhan.
Pernahkah kita mendoakan hal-hal yang baik untuk musuh atau orang yang membenci kita? Jika ya, apakah yang kita lakukan sehingga kita bisa mendoakan mereka? Jawabannya di hati saudara dan saya. Amin. Poin yang ketiga, tidak lama-lama saudara. Poin yang ketiga adalah mengampuni mereka. Haleluya. Poin yang ketiga adalah mengampuni mereka. Saya akan membacakan lagi di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 29. Lukas pasal 26 ayat 20, Lukas pasal 6 ayat 29, di sini dikatakan bahwa barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa keinginan untuk membalas selalu ada di dalam hati kita. Sekali lagi, keinginan untuk membalas selalu ada dalam hati kita, saudara. Amin. Namun firman Tuhan mengajak kita bukan hanya untuk tidak membalas, tetapi mengampuni dan memberkati orang-orang yang melangkahi hak kita, saudara. Amin. Bagaimanakah reaksi kita atau saya dan saudara ketika ada orang yang melanggar hak kita? Oke, tidak apa-apa, kita tetap mengampuni. Karena poin ketiga di sini kita katakan bahwa mengampuni mereka. Jika kita mengampuni saudara kita atau jika mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga pun mengampuni kita. Amin. Kalau kamu mau Bapa di surga mengampuni kamu, silakan mengampuni saudaramu, maka Bapamu akan mengampuni kamu. Amin. Jika ada orang mau berbuat salah kepada kita sebagai anak Tuhan mengampuni. Mereka berbuat salah kepada kita tetap melepaskan pengampunan kepada mereka. Haleluya, melepaskan pengampunan kepada mereka. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membenci kita. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang memusuhi kita. Amin. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau mengampuni mereka, orang-orang yang memusuhi kita? Harus mau. Itulah tugas dan tanggung jawab kita, saudara. Amin. Perintah Tuhan ini bukanlah tanpa janji. Ayat 35 menjanjikan bagaimana Tuhan akan memberikan sebuah upah yang besar bagi anak-anaknya. Janji firman Tuhan. Dalam ayat 35 saya akan membacakan bagi kita semua, saudara. Ayat 35. Lukas pasal 6 ayat 35, di sini dikatakan bahwa tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Haleluya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Di dalam ayat 35 Tuhan menjanjikan
bagaimana Tuhan akan memberikan sebuah upah yang besar bagi anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka itu Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Untuk apa? Kita mendoakan dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Dan apalagi? Dan kita mengampuni orang-orang yang memusuhi kita dan membenci kita, saudara. Amin. Semoga kita menataati dan mengimani janji Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu tidak pernah bohong, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Percaya tidak percaya, janji Tuhan akan digenapi. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, 3 hal yang saya sudah sampaikan bagi kita semua. Marilah kita praktekkan ketiga hal ini yang saya sudah sampaikan bagi kita semua. Mulailah dengan memberkati dan mendoakan mereka. Kemudian ampunilah dan kasihi dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, yang memusuhi kita. Itulah yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan di pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tetap menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap berbuat baik kepada musuh kita, untuk kita berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Kita selalu berbuat baik kepada orang-orang. Kita tetap melepaskan pengampunan, kita tetap mendoakan mereka, dan kita tetap memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Doa kita selalu berkat untuk mereka. Doa kita adalah doa yang terbaik untuk mereka, orang-orang yang membenci kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami tetap berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kami, kepada orang-orang yang membenci kami. Kami tetap mendoakan mereka, kami tetap mengampuni mereka, kami tetap memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami bisa kuat dan melakukan semua ini, karena kami tahu Engkau ingin supaya kami melakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.